akan menyampaikan kegiatan Ramadan pada malam hari ini. Tabligh atau ta'lim malam hari ini, hari Jumat, malam ke-22 Ramadan 1446 Hijriah atau 21 Maret 2025. Pemateri Ustadz Muzirul Haq Hafizahullah Ta'ala, Imam Tarawih Ustadz Arif Kurniawan Hafizahullah Ta'ala. Keuangan Ramadan Masjidul Haq, kotak infak Tarawih hari Kamis 20 Maret 2025 kemarin berjumlah Rp1.755.000. Akumulasi pemasukan Ramadan sampai hari ini sebesar Rp38.099.000. Pengeluaran Ramadan sampai hari ini sebesar Rp25.966.000. Pencapaian pendapatan infak Ramadan sampai hari ini sebesar Rp63.975.000. Anggaran total keseluruhan yang direncanakan sebesar Rp132 juta. Masih kekurangan dana sebesar Rp55.982.000. Besar harapan kami untuk para jemaah bisa berpartisipasi amal soleh untuk memenuhi anggaran selama bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita semua bersedekah, berinfak dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Pengumuman lainnya, Masjidul Haq juga menerima zakat, infak, sedekah, dan fidyah oleh Basma DKM Masjidul Haq yang telah dibuka. Bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, bisa langsung ke panitia zakat yang ada di halaman teras Masjidul Haq. Malam ini insya Allah mulai dilaksanakan itikaf. Untuk para jamaah dimohon untuk mengisi link pendaftaran yang telah disediakan panitia agar memudahkan panitia menyiapkan kebutuhan sahur. Dan dihimbau bagi jamaah yang beritikaf full di masjid, mohon dijaga selalu kebersihan di masjid. Jadwal sholat lail nanti malam dimulai pukul 02.30 waktu Indonesia Tengah sampai selesai yang akan dipimpin oleh Ustadz Arif Kurniawan Al-Hafidh. Terakhir, kepada para jamaah yang membawa anak-anak, mohon bantuannya jangan sangat memperhatikan dan mendampingi saat kegiatan sholat atau ceramah berlangsung. Mari kita bersama-sama menjaga kenyamanan dan sholat berjamaah di masjid. Dan untuk jamaah diharapkan yang ingin membaca Al-Quran ketika kultum dan tarawih berlangsung, mohon ambil posisi di teras masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma waffiqna liqiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma waffiqna liqiyami wa siyami ramadhana imanan wa ihtisaban hatta ghufira lana ma taqaddama min dhunubina birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Masjid Nurul Haq rahimani wa rahimakumullah. Kita di malam ini adalah malam yang ke-22. Sebagian orang mungkin berbahagia karena tinggal berapa hari lagi dan Ramadan usai. Bahkan mungkin pikirannya sudah apa yang dilakukan setelah Ramadan. Dan sebagian orang ada yang mungkin semakin berkurang, semakin akan sampai di akhir Ramadan semakin sedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang semakin akhir semakin totalitas, karena kita faham Ramadan musim ketaatan, musim kebaikan, hari-hari yang penuh keberkahan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, innamal ibratu bil khawatim, kata Rasulullah, bahwa penilaian Allah kepada hambanya itu tergantung dengan bagaimana kita menyelesaikan dan menuntaskan ibadah. Yang dilihat Allah adalah di akhir-akhir penentuan. Ulama mengatakan kalau ada orang yang 10 awal dia ibadahnya baik, di 10 tengah ibadahnya baik, di 10 akhir dia ibadahnya tercecer,
dia mulai meredup, maka dikatakan orang yang ini, orang yang seperti ini kemungkinan besar tidak mendapatkan ampunan. Karena inti penilaian Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita menyelesaikan grand final. Dan di 10 hari terakhir, disitulah tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak sekali opsi pilihan kebaikan. Ampunan, itminan nar, dan yang paling kita kejar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah yang dirahmati Allah, ingat sebuah perkataan Imam Fudail bin Iyad Az-Zahid rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, innaka in tuhsin fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Kalau kalian itu cerdas, kata beliau, faham, innaka in tuhsin, kalau kalian itu memperbaiki yang tersisa, maka Allah ampunkan yang telah lalu dan yang akan datang, atau yang tersisa. Anggaplah kita di 10 hari awal kita mungkin banyak kekurangan, bahkan mungkin di 10 awal kita masih banyak dosa, kelalaian, kemaksiatan, mungkin tangan kita masih mengambil yang bukan yang halal, mungkin mata kita masih memandang yang diharamkan, mungkin kaki kita masih melangkah ke tempat yang tidak diridhai, mungkin lisan kita ini masih kadang menyebut keburukan orang. Maka di 10 akhir perbaiki, Allah ampunkan yang telah lalu. Walakinnaka in asa'ta fima baqi, tapi kalau kamu acu tak acu dengan yang tersisa, yukhadhu minka ma madha wa ma baqi, maka Allah akan menghukummu yang telah lalu, dan Allah akan menghukummu dengan mengharamkan kebaikan yang tersisa dari bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling faham bagaimana agar mendapatkan keberkahan dan kebaikan 10 hari akhir. Maka kalau kita baca hadis-hadis Nabi, diantaranya misalnya testimoni dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, gimana Nabi di 10 akhir. Kata beliau, idza dakhala al-ashr shadda mi'zarah. Nabi itu kalau masuk 10 akhir, Rasulullah kencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? 2 makna kata ulama. Yang pertama, maknanya Nabi itu habis-habisan. Pokoknya yang bisa dipending memang. Kalau tidak terkait dengan ampunan dan surga Allah di 10 hari ini, kalau bisa ditunda dulu. Reunian, buka bersama, jalan-jalan ke mall dan seterusnya, ditunda dulu Pak, ditunda dulu Bu. Ini fokus 10 akhir, kesempatan yang paling mahal. Kenapa? Kalau kita lalai, faman hurima khairuha faqad hurim, na'udzubillah. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia akan terhalang dari kebaikan. Jadi kata Nabi, syadda mi'zarah, kencangkan ikat pinggang. Totalitas, habis-habisan. Nabi itu sebagaimana dikatakan, kana yajtahidu fi ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi itu kalau di 10 hari akhir, ibadahnya, ijtihadnya itu berkali-kali lipat. Kalau beliau sholat saja sampai katakan bengkak kakinya, maka bagaimana dengan 10 akhir? Kita semua jamaah yang dirahmati Allah, tidak diampunkan, tidak punya jaminan diampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Nabi telah dijamin, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tapi kemudian ibadahnya di 10 akhir apa? Maksimal. Nah, ini tips. Wa ayqadha wa ahya lailah, menghidupkan malam. Alhamdulillah difasilitasi di sini iktikaf. Kesempatan Pak. Iktikaf itu luzumul masjid bit ta'ah. Kita bertahan berdiam di masjid dengan niat ketaatan. Baca Al-Quran. Kalau kita 330 hari kita capek dengan hiruk pikuk dunia Pak, kita terlalu banyak aktivitas, maka kita butuh hati ini supaya kembali jernih, kembali netral, kembali normal. Kita butuh untuk beruzlah, kita butuh untuk menjernihkannya dengan menikmati kebersamaan, kesendirian, kesepian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada iktikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Aisyah muttafaqun alaih,
Kana Nabi sallam kana Nabi ya'takiful ashral awakhir. Nabi itu selama hidupnya itikaf. Hatta yatawaffahullah, sampai beliau meninggal dunia. Dan setelah beliau berpulang, istri-istri beliau melanjutkan iktikaf. Iktikaf ini salah satu ibadah yang paling afdal, yang sangat dianjurkan, dan yang iktikaf paling besar kemungkinan dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kalau dia iktikaf, kesempatan dia untuk di saf pertama, teman-temannya kemudian membangunkan untuk bisa menikmati bacaan, menikmati salat, takbiratul ihram, berzikir, tilawah. Tinggalkan dulu kesibukan-kesibukan yang lain. Kalau punya HP jangan dibawa. Ada yang punya 2 HP, dua-duanya sibuk iktikaf tapi telepon kanan, telepon kiri. Ini cuma pindah fisiknya saja. Tidak. Kita fokus beruzlah, berhulwah. Kita netralkan hati. Kenapa? Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Karena keselamatan kita tergantung hati kita ini. Kalau virus dunia dikatakan bahwa ada 3 penyakit hati yang mematikan hati. Yang pertama kesyirikan, yang kedua kemaksiatan, yang ketiga terlalu banyak interaksinya dengan dunia. Pekerjaan, aktivitas, ngobrol kanan, semuanya yang berkaitan dengan materi dan kehidupan dunia di masjid tinggalkan sebentar. Supaya kita kembali paham apa orientasi sebenarnya hati kita. Dan lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aiqadha ahlah, ajak istri, ajak anak, hidupkan suasana malam. Ajak ke masjid, hadirkan untuk tilawah, untuk qiraah, untuk salat. Dan insyaallah taala jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang penuh dengan ambisi di akhir-akhir ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Allah bimbing kita, Allah berikan taufik, kita bisa maksimal di 10 akhir. Dan kita mendapatkan jaminan diampunkan dosanya yang telah lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Astagfirullahaladzim. Mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.